Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban, yakni belajar mengajar di pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi ini selalu diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan umatnya yang dicintai oleh Rasulullah dan berhak memperoleh syafaat ketika di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, kegiatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Samsi ayat 1 sampai ayat 10 tentang fenomena alam. Tapi sebelumnya kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat memahami nikmat kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Samsi ayat 1 sampai ayat 10 tentang fenomena alam, dan terampil mempraktikkan cara memahami nikmat kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Samsi ayat 1 sampai ayat 10. Berikut ini adalah anak-anakku semuanya ayat dan surat As-Samsi ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita perhatikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Nah, itulah anak-anakku semuanya pembacaan ayat 1 sampai ayat 10 surat An-Samsi. Kalau kita pahami tentang terjemahannya atau mencari tentang isi kandungannya dari surat As-Samsi ayat 1 sampai ayat 10 ini, bahwasanya Allah menciptakan 7 fenomena alam yang sangat menakjubkan bagi manusia. Yang pertama adalah matahari dan cahayanya. Kita sama-sama tahu tentang matahari sebagai sumber kehidupan di muka bumi ini, dan juga matahari salah satu tata surya yang paling besar di antara yang lainnya. Kemudian yang kedua, bulan yang mengiringi matahari. Bulan selalu bergerak mengiringi matahari, dan bulan salah satu dari bintang yang berada di luar angkasa. Pada dasarnya bulan tidak memiliki cahaya, namun cahayanya bulan merupakan pantulan daripada cahayanya matahari. Fenomena siang dan fenomena malam ini adalah silih berganti siang dan malam, bergantian waktu, terjadi selama 1 hari 1 malam dengan ukuran 24 jam. Di muka bumi ini pasti mengalami sunatullah, yakni terjadinya pergantian siang dan malam. Walaupun di sana sini ada perbedaan waktu antara
negara yang satu dengan negara yang lain perbedaan waktu. Ini adalah perbedaan yang wajar. Kemudian selanjutnya nomor 5, Allah menciptakan langit dan pembinaannya. Allah menciptakan langit dan seisinya, di dalamnya adalah matahari, bulan, bintang, meteor, dan lain sebagainya. Ini membuktikan tentang kekuasaannya Allah. Supaya manusia dapat berpikir, supaya manusia dapat menyelidiki tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah. Dan pada akhirnya nanti manusia dapat bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-6, Allah menciptakan bumi serta penghamparannya. Di bumi, kita tiga sama-sama tahu ada kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kita dapat menghirup udara segar ada di bumi. Kita melihat pemandangan yang indah, serta kita dapat melihat beraneka ragam makhluk hidup, misalnya hewan dan lain sebagainya. Itu adalah di bumi. Bumi adalah salah satu dari 7 fenomena yang sangat menakjubkan. Kemudian yang ke-7, Allah menciptakan jiwa dan penyempurnaannya. Siapa jiwa itu? Jiwa itu adalah kita sendiri, manusia. Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, mulai dari wujud dan lain sebagainya. Ini manusia. Dan dari itu juga Allah membekali dengan akal. Dengan akal manusia dapat berpikir untuk memilih yang baik ataupun yang buruk. Dari sumpah terhadap 7 penciptanya Allah ini, di antaranya Allah bersumpah, Allah memberitahukan kepada manusia jalan ketakwaan dan jalan kekafiran. Manusia mempunyai kebebasan memilih antara keduanya, yaitu jalan keburukan atau jalan kebaikan. Tetapi Allah juga mempunyai 2 peringatan terhadap manusia. Yang pertama, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Ini adalah dorongan kepada manusia untuk membersihkan jiwanya agar mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat, yakni dapat mengundang terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peringatan yang kedua, dan sekaligus ini adalah janji Allah kepada hambanya, sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ini semua adalah Allah menyatakan bahwa Allah akan menimpakan azab kepada orang-orang yang mengotori jiwanya, seperti halnya kaum Samud. Itulah anak-anak pembahasan surat As-Samsi ayat 1 sampai ayat 10. Mungkin nanti ada manfaatnya untuk kita semuanya, untuk sebagai bahan renungan kita untuk menjalani kehidupan ini. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas surat Al-Imran ayat 190, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang datangnya dari Abu Hurairah. Kemudian anak-anakku semuanya tugas dikerjakan di rumah dan dikumpulkan ke alamat ini, yaitu alamat ini. Tapi jangan lupa nama sesuai dengan absensi, nomor absensi, pengumpulan paling lambat 1 hari setelah pembelajaran ini. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan UKBM 1 KB1. Kami ulangi, UKBM 1 KB1. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.